Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope all of you are health and good. Okay, today we are going to study about how to tell your past experience. If you want to tell your past experience, we can use a recount text. So, today we are going to study about recount text. Adik-adik sekalian, pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan Mem ajarkan adalah KD nomor 311, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal recount tulisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu lampau, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. KD yang berikut yang akan kita pelajari adalah KD 411.1, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount tulisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di waktu lampau atau personal recount. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini, adik-adik sekalian dapat mengidentifikasi generic structure yang digunakan pada recount text. Berikut, adik-adik dapat menulis pengalaman pribadi dengan kalimat sangat sederhana. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai communicative purpose of recount text. A recount text tells the reader a past events, and it usually uses the word I or we. Its goal is entertaining or informing the reader. Jadi recount text ini kita gunakan kalau kita ingin menceritakan kembali pengalaman kita. Dan karena ini kita menceritakan pengalaman, tentunya kita selalu akan menggunakan kata I dan we. Kemudian tujuan daripada recount text ini adalah untuk menghibur pembaca. Yang berikut, generic structure of recount text. Jadi generic structure of recount text ini ada 3, adik-adik. Yang pertama orientation, yang kedua events, dan yang ketiga reorientation. Memulai dari the orientation. Jadi pada bagian the orientation ini, the reader was involved in the story what happened, where the story took place, and when it happened. Jadi pada bagian orientation ini diperkenalkan siapa saja yang ada di dalam cerita, kemudian apa yang terjadi, and di mana dan kapan kejadian itu terjadi. Memberikan contoh paragraf. 3 years ago, I got a new bike from my grandparents. It was the best gift for my 10th birthday. Unfortunately, I couldn't ride on it yet. Then, I tried to learn riding. Seperti yang sudah menjelaskan tadi bahwa recount text ini menggunakan kata I atau we. Adik-adik bisa lihat pada tayangan ini, pada paragraf 1 ini sudah ada 3 kata I yang bisa kita identifikasi. Kemudian pada orientation ini kita perkenalkan dulu siapa saja yang ada di dalam cerita. Kalau di paragraf ini ada kakeknya, ada penulisnya yang menceritakan pengalamannya, kemudian kapan terjadinya, itu 3 years ago, kemudian di mana, itu yang kita tuangkan pada bagian orientation. Berikut the events. Nah, pada bagian ini biasanya kita menggunakan a verb of time. Kemudian ada juga kata-kata penghubung, conjunction ya. Lihat example-nya. On Sunday morning, I pulled the bike by my hands to the football field near my house. Then, I held the rudder tightly, sat on the bike seat and pedaled slowly. Next, I added the speed. The bike ran faster and faster.
Suddenly, the bag was shaking, and the movement was uncontrolled. Finally, it hit a pantry on the side of the field. I fell, and when I fell, my knee it was bleeding. Nah, seperti Mem katakan tadi bahwa kita menggunakan adverb of time pada bagian events ini. Yang Mem garis bawahi adalah adverb of time. Lihat, on Sunday morning, pada hari Minggu pagi. Kemudian kata-kata sambung ini yang saya garis bawahi ada kata then, kita gunakan next. Kemudian ketika kita mengakhiri cerita, kita gunakan kata finally. Oke. Generic structure yang ketiga adalah reorientation. Nah, reorientation ini consists of summarizes the event. Jadi merupakan konklusi atau kesimpulan dari cerita yang ada pada event di atas. Memberikan contoh paragraf untuk reorientation. Although all my body was in pain, I was satisfied. Oke. Berikutnya Mem akan berikan contoh bagaimana kalimat-kalimat yang ada dalam recount text. Jadi kalimat yang ada di dalam recount text itu menggunakan simple past tense. Kenapa menggunakan simple past tense? Karena kita menceritakan kejadian yang sudah lampau. Tentunya masih kalian ingat ya, sebelum kita belajar di rumah, Mem sudah pernah memberikan materi simple past tense pada pertemuan itu. Dan Mem sudah jelaskan bagaimana simple past tense digunakan, verbnya bentuk yang keberapa. Tapi untuk lebih jelasnya, Mem akan berikan satu contoh kalimat lagi supaya kalian bisa ingat. Navia played Barbie dolls yesterday. Nah, pada kalimat itu ada bagian subjek, ada verb to and object. Jadi Navia adalah subjek kalimat, kemudian played adalah verb to, and object is Barbie dolls yesterday. Okay, you got it? Okay, I hope you understand of my explanation. Now, Mem akan berikan contoh satu recount text secara utuh. The title of the text is Riding a New Bicycle. Listen carefully. 3 years ago, I got a new bike from my grandparents. It was the best gift for my 10th birthday. Unfortunately, I couldn't ride on it yet. Then, I tried to learn riding it. On Sunday morning, I pulled the bike by my hands to the football field near my house. Then, I held the rudder tightly, sat on the bike seat, and pedaled slowly. Next, I added the speed. The bike ran faster and faster. Suddenly, the bike was shaking and the movement was uncontrolled. Finally, it hit a plant tree on the side of the field. I fell, and when I felt my knee, it was bleeding. Although all my body was in pain, I was satisfied. Oke, menjelaskan lagi bahwa paragraf yang di atas itu merupakan orientation. Kemudian paragraf yang kedua merupakan events. Di situ ada sequence of time. Kemudian yang ketiga adalah reorientation, merupakan konklusi. Oke, adik-adik sudah paham apa dengan apa yang sudah Mem jelaskan tadi? Mem berharap semoga materi yang Mem berikan tadi bisa bermanfaat bagi adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, kalau kalian sudah bisa ketemu satu sama lain, kita bisa saling tukar pengalaman dengan menggunakan recount text. Oke, thank you so much. I think that's all. I miss you all. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, untuk tugasnya, adik-adik sekalian, untuk tugasnya bisa kamu lihat pada link yang Mem akan bagikan. Kemudian mohon orang tua mendampingi adik-adik untuk belajar. Jangan lupa ketika adik-adik sementara mengerjakan tugas, tolong didokumentasikan, difoto. Kemudian hasil tugas yang kalian kerjakan juga difoto dan dikirim
ke email Mem. Nanti kalau untuk tugasnya nanti Mem bagikan di link, oke? Adik-adik sekalian jangan lupa untuk pengisian jawaban adik-adik akan mengerjakannya pada lembaran Google Form. Oke? Terima kasih.